Kalau dipetakan nih, apa saja sih jenis-jenis keraguan publik soal vaksin yang memang perlu ditanggapi? Jadi yang masih ragu itu berkisar 30%. Waktu itu di angka, kalau tidak keliru 37% ya, yang masih ragu. Yang lain itu 60% sudah oke. Nah, dari yang ragu ini memang tidak terpetakan secara spesifik ya. Tapi kalau kami mengamati di ID itu, kira-kira ada 3 kelompok lah. Yang pertama yang alasannya masih logis, mempertanyakan efek samping, kemudian mempertanyakan keamanan, mempertanyakan efekasi. Ini masih logis. Dan orang-orang yang meragukan dengan alasan logis, ini gampang kita terangkan dengan metode keilmuan. Tetapi ada yang memang kelompok yang mengasumsi. Jadi beberapa asumsi dari berita-berita yang tidak benar, bahkan mungkin dari dokter, tapi itu hanya pendapat seorang dokter, bukan dari penelitian. Kelompok satu lagi yang mungkin agak sulit ya, mungkin alasan-alasan tertentu yang tanda kutip ya, berbau nasionalisme, ideologis, itu yang susah memang diyakinkan. Saya ingin ke Kang Emil. Kang Emil, yang jelaskan saat ini berkembang wacana karena belum diterapkan begitu ya, walaupun undang-undangnya sudah ada. Cara paling gampang untuk membuat orang mau divaksin, ya dikasih ancaman hukuman. Dan sudah ada undang-undangnya tuh, ancaman hukumannya kalau nolak katanya bisa 1 tahun penjara, dendanya sampai 100 juta rupiah. Anda sendiri merasa apakah saat ini waktu yang tepat untuk memberikan ancaman itu? Sementara sebelum kita melaksanakan kewajiban undang-undang tadi, kita akan maksimalkan sebulan ini Mbak, kan masih di nakes dan profesi rawan untuk masyarakat mungkin bulan-bulan berikutnya. Nah, memang Undang-Undang Wabah 84 dan Kekarantinaan Kesehatan 2018 memang menyebutkan Mbak, kalau ada menghalang-halangi itu ada masa tahanan 1 tahun dan denda 1 juta sampai 100 juta. Dan saya sampaikan itu terjadi pada saat nanti memang mereka yang sudah didaftarkan tidak mau datang karena ini kan statusnya adalah darurat ya, bukan situasi normal. Kalau darurat artinya mereka yang menolak itu akan dianggap sebagai membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mas Erik, soal sanksi itu apakah memang akan tiba saatnya itu diberlakukan? Ya, kan gini, tadi ini pandemi, undang-undangnya sudah ada. Dan kalau kita lihat, kita ke diri kita sendiri, bahwa kita itu juga menjadi ancaman buat orang yang kita cintai. Dan ini bukan istilahnya bohong-bohongan, ini benar-benar mohon maaf, dari dokter sendiri itu sudah hampir 522 yang mendahului kita semua. Karena apa? Bagaimana mereka terdepan menjaga kita-kita. Ya. Kita ini sebagai, ya mohon maaf kalau kata-kata saya kasar, ya pembunuh juga ketika kita menularkan kepada yang memang komorbid ataupun yang ini. Nah, jadi ya, mungkin saja akan tiba waktunya ketika saya rasa karena ini pandemi dan ini juga merupakan tadi menjaga daripada individu dan orang yang kita cintai dan orang yang bertugas, ya ini bukan salah dan benar, tapi ini pilihan yang harus kita lakukan.